Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman semua bahwa model pembelajaran terpadu itu merupakan suatu hal yang penting dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung di mana guru harus mempersiapkan dan memilih model yang tepat dan cocok diberikan kepada setiap siswa. Ada banyak sekali model pembelajaran, salah satunya yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini, yaitu model pembelajaran terpadu fragmented atau seluler. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 dengan saya, Kania Salma Maharani dengan NIM 063, ada Adi Prasetyo dengan NIM 046, Amalia Novitasari dengan NIM 056, Fatihatul Faizah dengan NIM 073, dan terakhir ada Karina Maharani dengan NIM 076. Untuk lebih tahu jelasnya, teman-teman dapat menyimak penjelasan berikut ini. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yakni pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu konsep pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran ini diyakini sebagai pendekatan yang berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan secara efektif membantu menciptakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk melihat serta membangun konsep yang saling berkaitan. Peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Selanjutnya, di pendahuluan juga ada rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat ada 4. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan karakteristik model pembelajaran fragmented atau seluler. Yang kedua, apa saja ciri-ciri model fragmented atau seluler. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran fragmented atau seluler. Yang keempat, bagaimana implementasi penggunaan model fragmented atau seluler. Bab 2 pembahasan. Pengertian model pembelajaran terpadu fragmented menurut Halida tahun 2016, model fragmented merupakan pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu yang terpisah dan berbeda. Artinya, metode ini memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya baik waktu pelaksanaan pembelajaran, meskipun pelajaran tersebut masih dalam interdisiplin ilmu. Biasanya dalam bidang akademik utama seperti matematika, sains, seni bahasa, dan ilmu sosial. Seni rupa, dan seni tari mengambil subjek yang tersisa dari seni musik dan pendidikan jasmani yang saling dianggap soft subject. Bila dibandingkan dengan hardcore, bidang akademik pengelompokan lain menggunakan kategori disiplin ilmu humaniora, ilmu pengetahuan, seni tari, dan seni rupa. Dalam standar kurikulum, area subjek ini diajarkan dalam isolasi dengan tidak berusaha untuk menghubungkan atau mengintegrasikan mereka masing-masing. Dilihat sebagai entitas murni dalam dan dari dirinya sendiri, meskipun mungkin ada tumpang tindih balik dalam ilmu-ilmu fisika dan kimia. Hubungan antara keduanya secara implisit, tidak secara eksplisit, mendekati melalui kurikulum. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran fragmented. Yang pertama, ada setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Mata pelajaran yang disampaikan dan dipelajari secara terpisah tanpa adanya suatu usaha untuk menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan konsep antar mata pelajaran. Lalu yang kedua, adanya keterpaduan konsep dari suatu mata pelajaran yang disampaikan sistematis dan logis. Bagian-bagian ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam beberapa bidang ilmu disampaikan secara runtut, sehingga membentuk keterpaduan yang utuh yang saling berkesinambungan. Lalu yang terakhir ada materi yang disampaikan berpusat pada konten atau isi. Jadi peserta didik hanya mempelajari satu mata pelajaran saja, sehingga topik yang dibahas akan berfokus pada isi mata pelajaran tersebut. Berikutnya ada kelebihan dari model pembelajaran fragmented. Yang pertama, esensi dari masing-masing ilmu dapat disampaikan secara murni. Lalu yang kedua, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Yang ketiga, adanya kejelasan dan pandangan terpisah dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, sederhana dan mudah direncanakan serta dilaksanakan. Yang kelima, mata pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Yang keenam, dapat menggali pengetahuan lebih dalam dari setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik akan lebih fokus dan lebih terbimbing dalam pelajarannya.
Ya, yang selanjutnya kekurangan model pembelajaran fragmen. Yang pertama, tidak adanya penjelasan dalam keterkaitan konsep antar mata pelajaran. Dan yang kedua, menyisakan beban kepada peserta didik untuk mencari dan membuat koneksi dan mengintegrasikan konsep serupa. Dan yang ketiga, seakan terjadi konsep ganda dalam pembahasan konsep yang sama dilihat dari dua mata pelajaran. Dan yang keempat, kurikulum tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi peserta didik dan mengabaikan pertumbuhan jasmani, perkembangan sosial, serta emosional peserta didik. Dan yang kelima, kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir, yang keenam, kurikulum ini cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran fragmented. Menurut Fogarty menyatakan bahwa model ini sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran, seperti yang diterapkan pada tingkat perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas. Model pembelajaran ini juga dapat diterapkan pada tingkat sekolah dasar dengan baik. Contoh penerapan model ini dapat dilihat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan berbahasa seperti mendengarkan, membaca, berbicara, menulis, serta apresiasi sastra. Peserta didik baik lisan maupun tertulis. Diperlukan usaha, strategi, ataupun metode yang kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pembelajaran menggunakan model ini, kelima aspek tersebut, keterampilan berbahasa dibagi dalam waktu yang berbeda, supaya peserta didik dapat menguasai suatu materi secara mendalam. Dalam pembagiannya dapat disampaikan dalam waktu yang berbeda, atau guru yang berbeda pula. Baik, teman-teman dan Pak Aji, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas apa sih pengertian dari model pembelajaran fragmented atau seluler, karakteristik, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan, hingga implementasi dari model pembelajaran fragmented. Jadi, model fragmented merupakan pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Model fragmented memiliki kelebihan dan kelemahannya. Semua dapat dimaksimalkan dengan kreativitas dan inovasi guru dalam menciptakan suatu pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam belajar, sehingga meminimalkan semua kelemahan yang ada pada masing-masing model, terutama pada model fragmented. Kami menyadari bahwa presentasi dan makalah yang kami buat masih banyak kekurangan, sehingga masukan saran atau kritik yang dapat membangun saat kami terima dengan senang hati. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.